Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, staf PD Pesantren Kemenak Kota Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang BAP EMIS. Apa sih itu BAP EMIS? BAP adalah bukti bahwa Anda lembaga sudah melakukan update data di EMIS. Macam berita acara. Dan bentuknya itu ketika sudah di-download dari aplikasi EMIS, bentuknya seperti ini. Ini yang dinamakan BAP EMIS. Bukti updating yang sudah jenengan lakukan beberapa bulan yang lalu hingga tutup di akhir Mei, tanggal 31 Mei 2022 itu, bagi lembaga yang sudah mendownload dan mengupdate, itu pasti sudah melakukan download BAP. Ini isinya seperti ini. Ya. Isian dari ini gunanya untuk apa, Bu? Yang panjenengan mau mengajukan bantuan yang melalui aplikasi Simba, itu kan butuh namanya BAP untuk diupdate. Untuk diupload maksudnya ya. Diupload itu bentuknya ini diupload. Tapi saya banyak keluhan, Bu, saya tidak download, lupa download. Loh, kenapa saya sudah ngisi tapi saya lupa, Bu, kalau itu belum saya download. Waktu saya login di EMIS itu fitur downloadnya itu loh sudah nggak ada, Bu. Jadi hilang. Ya, mohon maaf ya, berkali-kali sudah saya infokan, kalau sudah mengisi, di-download dan disimpan. Ini saya tidak terus marah-marah ke panjenengan, ya salahnya sendiri nggak download. Ya memang nanti ke depan lembaga harus lebih cermat lagi, lebih teliti lagi untuk yang namanya setelah melakukan update dengan download BAP-nya dan disimpan, diarsipkan gitu nih. Tapi ketika jenengan terus resah, Bu, bantuannya kan ini ada bantuan pembangunan, Bu, ada bantuan rehab, Bu, saya pengen mengajukan tapi BAP saya nggak ada. Oke. Sebelumnya saya sudah bikin video tentang penjelasan Juknis BOP ini ya. Dari Juknis tersebut disebutkan bahwa syaratnya harus mengupload BAP ini. Tapi apabila lembaga ada kendala teknis, istilahnya di Juknis disebutkan itu, boleh mengupload surat keterangan keaktifan lembaga di EMIS maupun di lapangan. Nah, itu kami sebagai pembuat ya nantinya, karena surat tersebut dikeluarkan oleh kantor kabupaten kota setempat. Kalau jenengan dari wilayah Kota Malang ya harus minta ke saya, ke kami, kantor Kementerian Agama Kota Malang. Jadi lembaga tidak lagi bersedih, silahkan boleh mengajukan surat keterangan keaktifan lembaga di EMIS maupun di lapangan. Itu surat keterangan nanti ketika sudah saya keluarkan bisa jenengan upload di kolom Simba BAP EMIS. Kami, kantor Kementerian Agama Kota Malang, tidak semerta-merta mengeluarkan surat keterangan tersebut. Kami mengeluarkan surat harus punya dasar. Dasarnya apa? Surat permohonan dari lembaga. Jadi lembaga harus melakukan yang namanya surat permohonan. Permohonan dulu ke Kemenak Kota Malang. Permohonnya bagaimana? Saya beri contoh ya.
bentuk surat permohonan, surat keterangan keaktifan untuk mengunduh panduan ini. Ini saya beri contoh. Nah, seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Contoh saya buatkan lembaga, ada di kertas yang berkop resmi dari lembaga, contohnya misalnya TPQ ya, lembaga TPQ Madin Pondok Pesantren, dan nomornya tanggal berapa, permohonan surat keterangan kepadanya siapa, kepala kantor Kementerian Agama Kota Malang, sehubungan dengan adanya syarat. Nah, ini contohnya. Contoh saya buatkan, monggo nanti jenengan bisa minta ke saya atau saya share di grup, atau jenengan bisa bikin sendiri, bebas. Pokoknya intinya adalah surat permohonan keterangan, permohonan surat keterangan keaktifan ya. Surat keterangan keaktifan lembaga. Ini dilampirkan fotokopi piagam izin operasional dan bukti terdaftar pada emis Pontren Sebaran. Ini nanti saya kasih link juga, linknya panjenengan cek sebelum mengajukan permohonan ini, jenengan cek dulu apa lembaga jenengan, nanti bilang, Bu, saya sudah saya lupa unduh BAP emisnya, padahal dengan belum pernah daftar di emis, belum pernah update. Itu akan nampak di situ. Nanti linknya saya share, saya kasih tutorial cara buka. Itu bisa dibuka oleh siapapun, tidak hanya saya, tanpa perlu login. Itu cukup klik-klik aja. Nanti tahapannya saya beritahu di video selanjutnya ya. Ini untuk surat keterangan keaktifan lembaga. Permohonannya ini jangan lupa, ini sering lupa, itu tanda tangan dan stempel lembaga. Misalnya ini saya kasihkan contoh TKB Al-Mansur, kopnya juga harus Al-Mansur kalau itu. Nah, di lampirannya ini, lampirannya apa? Piagam izin operasional dan bukti screenshotnya atau linknya bahwa jenengan terdaftar di emis Sebaran. Jadi syaratnya ini, kalau jenengan sudah mengajukan ini, nanti akan terbit surat keterangan keaktifan, bentuknya seperti ini. Saya akan keluarkan ini ya, ini akan saya keluarkan dan akan saya kasihkan ke jenengan untuk diupload di Simba di bagian BAP emis. Ini saya khususkan untuk permohonan ini itu bagi lembaga yang memang belum atau lupa unduh emis ya. Kalau sudah punya BAP emis tinggal diupload saja. Oke. Nah, dari sini jenengan pasti bertanya, Bu, emis Sebaran itu apa? Saya kasih tahu, saya beri contohnya emis Sebaran. Nah, ini namanya emis Sebaran. Linknya saya kasih dulu, linknya yang pertama-tama dibuka itu begini ya. Awal kalau mau ngeklik itu ini emis Kemenak.id. Ini saya biasa nyebut emis Sebaran dan emis Pontren gitu ya, emis Pontren Sebaran ya. Tampilannya seperti ini kalau dengan klik di Google emis Pontren, misalnya ini saya coba hapus ya dari awal biar panjenengan tahu emis Sebaran. Jangan yang ini ya, ini punyanya Pais. Nah, ini yang betul emis Ponpes Sebaran, atau ini juga bisa. Tampilan awal seperti ini. Nggak apa-apa, ini seluruh orang bisa membuat, bisa lihat semuanya. Oh, di Indonesia ini ya. Oh, ada segini ya, matlalinya, PDF-nya, PKPBS-nya.
non formal, TPQ Madin, Mautku, TKQ, ini semua ada di sini. Ketika saya mau memberi contoh di sini, ketika dengan TPQ gitu ya, TPQ itu saya mau download buktinya, bukti bahwa saya itu memang melakukan updating. Udah pondok, punya BPS, SPM, PDF, MDT ini Madin, Ula Wusto ada di sini, TPQ. Nah, ini saya kasih contoh pesantren, sebaran diklik ya, ini caranya. Scroll ke bawah, cari Jawa Timur, kok nggak ada di sini, berarti di next kedua. Nah, ini klik Jawa Timur. Nah, kok Kota Malang nggak ada? Oh, ini ada. Klik Kota Malang. Nah, nampak di sini pondok-pondok di Kota Malang ini. Nah, jangan mau melihat posisi ini, tinggal klik aja. Oh, ini nomor saya, atau kalau mau nyari nomor statistik saya itu nomor piagam izin operasional saya 510035730007 7 gitu ya, 71 510035730010. Nah, ini seperti ini. Oh, ini lembaga saya, diklik aja. Jadi sudah diisi, ini di screenshot, tadi di screenshot terus dimasukkan dalam surat permohonan. Ada yang bentuknya biru gini, nggak apa-apa, penting buktinya ada. Nah, ini lagi di screenshot, scroll aja ke bawah. Oh, posisinya di mana ya pondok ini? Nah, ini berapa santri mungkin? Satu, tidak mungkin ini total santrinya. Ini ada yang tidak mengisi. Apa ini? Nah, ini sudah mengisi meskipun tidak lengkap, tapi beliaunya ini, lembaganya sudah mengisi keadaan sanitasi. Ini sebagai dasar kami menerbitkan surat keterangan sudah bisa, ini sudah terdaftar. Cukup di sini aja. Misalnya saya mau lihat yang TPQ Bu Madin, wes Madin, klik aja sebaran Madin, turun lagi ke bawah sampai keluar Jawa Timur, diklik next kedua, Jawa Timur. Kota Malang kok nggak ada, next, masih nggak ada, next, nggak ada, next. Oh, di sini Kota Malang diklik. Nah, ini nomor-nomor statistik. Ini kan carinya di sini, nggak usah nyekrol ke bawah. Cari aja di sini, misalnya 311, lihat piagamnya 23573002 misalnya. Ini lembaga saya 0200. Ini lembaga saya. Ini tinggal diklik aja biru-biru angka ini. Misalnya 400. Duh, kok nggak ada? Berarti panjenengan tidak terdaftar di sini. Jadi kami belum bisa menerbitkan surat keterangan keaktifan. Atau bisa jadi juga misalnya ketika ini wes 300 ini ya, Liman ini saya cek ada isinya ya, misalnya terus saya buka ini ternyata kosong. Nah, ini kosong, nggak ada isinya, saya juga nggak terbitkan surat keaktifannya, nggak saya terbitkan karena tandanya lembaga tersebut terdaftar tapi tidak melakukan update. Itu sama TPQ juga, iya, TPQ sebaran. Mudah, insya Allah kalau dengan pelan-pelan ya, meskipun semuanya sekarang terus
ada yang marah, ya bukan marah, protes, ya wajar lah karena pergantian dari sistem digital ke dari non digital menjadi digital itu memang butuh waktu untuk panjenengan, apalagi lembaga non formal tenaganya sangat minim, tenaga administrasinya, tapi tidak perlu bersedih. Insya Allah teman-teman FKPK, FKD, FKPP itu banyak yang membantu. Ketika jenengan mau minta bantuan, tolong gimana sih caranya, ini pasti teman-teman bantu. Ini enggak, Kota Malang enggak ada, caranya sama semua. PTPP Madin mau pondok pesantren, diklik aja. Saya menyarankan memang tetap pakai laptop ya, atau komputer ya, karena kalau pakai HP itu kalau nggak biasa ya memang kesulitan, nggak nampak seperti ini kalau pakai HP gitu. Ini ya namanya yang sebaran, jangan bisa cek kalau belum masuk dalam data sebaran ini berarti lembaga masih baru update atau baru daftar di tahun ini, baru didaftarkan dan baru update. Itu biasanya udah masuk tapi ada yang belum masuk, tunggu saja mungkin semester berikutnya. Ini ya, jadi surat pengantar yang tadi, surat permohonan maksud saya, surat permohonan untuk diterbitkannya surat keaktifan itu, ini ya permohonan ini tadi diupload kemana, bentuk PDF, di PDF kan dulu. PDF itu apa sih Bu? Bentuk PDF ini dulu, bentuk PDF. Ini bentuk PDF namanya. PDF. Ini sudah saya PDF kan. Cara PDF ketika jenengan sudah ngetik, bingung cari scan, nggak perlu cari scan PDF dari sini aja sudah cukup. Ketika jenengan sudah ngetik semua, tapi memang harus punya tanda tangan dan stempel yang secara elektronik ya, dimasukkan di sini. Diklik file, cara PDF kan yang mudah ya, save as. Mau di save di mana, di download aja atau mana, terserah filenya mau ditaruh di mana, nih pilih aja PDF. Jadi tinggal save, simpan, jadi deh PDF-nya. Tuh. Nah, ketika permohonan ini diajukan kemana Bu? Ke kantor aku. Saran saya lebih baik daripada jenengan riwari sibuk nggih. Pasti guru-guru formal jenengan rata-rata banyak pekerjaan di luar TPQ Madin Pondok, pasti ada kegiatan yang lain, nggak apa-apa melakukan pengajuan permohonan ini melalui online. Ada link yang kita buat secara online dari aplikasinya di kantor Kemenak Kota Malang, tinggal masukkan di situ, jenengan tinggal unduh saja, nanti nggak perlu riwari ke kantor. Asalkan benar ya, ini kopnya benar, ada nomornya, ada stempel, persyaratannya juga sudah disiapkan. Caranya gimana Bu? Aplikasinya, aplikasi Senyum. Aplikasi Senyum saya sampaikan di video selanjutnya. Ini saya jelaskan tentang cara permohonan surat keterangan keaktifan ketika BAP panjenengan tadi tidak ada. Solusinya ada di situ. Jadi monggo yang mau mengajukan masih saya buka. Silakan, lebih cepat lebih baik. Karena proses saya verifikasi tidak gampang dan tidak cepat. Saya melakukan banyak kegiatan yang lain selain mengurusi bantuan ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.